Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahu Aprilita, NIM 2441104020097 dari kelas 2 PAIB akan menjelaskan sedikit materi tentang konflik India-Pakistan sebagai tugas akhir mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah dengan dosen pengampu Dr. Fahri Hidayat MPDI. Selamat menonton. Konflik antara India dan Pakistan adalah salah satu sengketa terlama dan paling berbahaya di dunia modern. Di balik indahnya lanskap pegunungan Kashmir, tersimpan sejarah panjang ketegangan, peperangan, dan ancaman nuklir yang bisa mengguncang stabilitas Asia Selatan bahkan dunia. Sejarah awal konflik itu terjadi ketika India Britania dibagi pada tahun 1947. Dua negara lahir, yaitu India dan Pakistan. Namun, wilayah Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim justru memilih bergabung dengan India. Nah, ini memicu ketegangan. Sejak itu, Kashmir menjadi akar konflik yang tak kunjung usai. Kemudian terjadilah 3 kali perang besar, yaitu pada tahun 1947, 1965, dan 1971. Ini mewarnai sejarah hubungan India dan Pakistan. Persoalan ini tidak hanya bersifat teritorial, tetapi juga menyangkut identitas nasional dan agama. Nah, salah satu yang paling menentukan adalah perang di tahun 1965, di mana diawali oleh Operasi Gibraltar. Pakistan mencoba menyusupkan pasukan ke Kashmir. Serangan balasan India memperluas konflik hingga ke Punjab, menewaskan ribuan orang dan merusak infrastruktur besar-besaran. Penduduk Kashmir sempat memberontak namun gagal, sehingga dilakukan mediasi internasional yang menghasilkan gencatan senjata Tashkent tahun 1966 dengan harapan menghentikan perang. Namun sengketa inti tentang status Kashmir tetap menggantung dan konflik tetap berlanjut. Selanjutnya ada sengketa Kashmir saat ini. Jadi Kashmir terbagi menjadi Jammu dan Kashmir atau India, Azad Kashmir, dan Gilgit-Baltistan atau Pakistan. Kemudian ada juga pasal 370 tentang India pernah memberikan otonomi khusus ke Jammu dan Kashmir. Perlawanan lokal dan militerisasi wilayah juga pernah terjadi sehingga menyebabkan instabilitas berkelanjutan. Saat ini, kedua negara bukan hanya bersaing secara militer konvensional, tetapi juga dalam kapasitas nuklir. Menurut laporan SIPRI 2024, India memiliki sekitar 172 hulu ledak nuklir dan Pakistan sekitar 170. Ini menjadikan kawasan ini salah satu zona dengan potensi eskalasi nuklir tercepat di dunia. Negara India menganut doktrin no first use, tetapi Pakistan memiliki senjata nuklir taktis yang siap digunakan jika merasa terancam. Perbedaan strategi ini menciptakan kondisi brinksmanship di mana konflik kecil bisa berubah menjadi perang nuklir hanya karena salah perhitungan. Konflik ini juga melibatkan aktor besar lain, yaitu negara Cina. Melalui proyek besar Cina dan Pakistan, yaitu Economic Corridor atau CPIC, Cina mendanai infrastruktur Pakistan yang sebagian melewati wilayah sengketa di Gilgit-Baltistan. Tentunya India melihat ini sebagai pelanggaran kedaulatan. Kemudian terjadi kerjasama strategis antara Cina dan Pakistan untuk memperkuat posisi Islamabad, tetapi juga memicu ketegangan baru, yaitu beberapa serangan terhadap pekerja Cina di Pakistan memperlihatkan bahwa proyek ini membawa resiko keamanan tambahan. Diplomasi internasional sejauh ini belum berhasil meredakan konflik secara menyeluruh. Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berkali-kali turun tangan.
namun lebih fokus pada isu terorisme daripada penyelesaian status Kashmir. Di sisi lain, India mempererat hubungan dengan Israel dalam bidang keamanan, sementara Pakistan terus memperkuat aliansinya dengan Cina. Dinamika geopolitik ini membuat Asia Selatan menjadi zona penuh tekanan, di mana solusi diplomatik terasa semakin sulit digapai. Konflik India-Pakistan ini bukan sekedar persoalan teritorial, tapi juga menyangkut identitas nasional, ambisi strategis, dan keseimbangan kekuatan global. Selama akar persoalan di Kashmir tidak diselesaikan secara adil dan damai, potensi eskalasi akan terus membayangi. Diperlukan komitmen kuat dari kedua negara dan juga dunia internasional untuk menekan ego politik dan memprioritaskan hak rakyat Kashmir untuk hidup dalam damai. Tragedi ini juga memunculkan isu HAM, represi militer, dan trauma kolektif yang semakin memperparah konflik. Konflik India-Pakistan, khususnya sengketa atas wilayah Kashmir, menuntut solusi yang tidak hanya berbasis kekuatan politik atau militer, tetapi juga pendekatan kemanusiaan. Solusi jangka panjang harus mengedepankan prinsip hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Kashmir, seperti yang dulu diusulkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 1948. Namun, tantangan yang dihadapi sangat kompleks. India menolak plebisit, sementara Pakistan terus memanfaatkan isu Kashmir sebagai alat diplomasi global. Selain itu, kepercayaan antara kedua negara berada pada titik terendah, diperburuk oleh berbagai insiden kekerasan dan pernyataan politik yang provokatif. Faktor eksternal seperti keterlibatan Cina melalui proyek CPIC serta ketidakterlibatan efektif dari aktor internasional seperti Amerika Serikat dan PBB juga memperumit penyelesaian. Tantangan terbesar saat ini bukan hanya menyepakati solusi, tetapi memastikan bahwa semua pihak, terutama rakyat Kashmir, duduk dalam posisi setara untuk menentukan masa depan mereka. Kesimpulan dari konflik India dan Pakistan ini adalah tidak dapat dipisahkan dari dinamika global. Selama status Kashmir tidak diselesaikan, potensi perang tetap membayangi. Diplomasi dan penghormatan terhadap hak rakyat menjadi kunci masa depan yang damai. Dari sejarah panjang konflik, terlihat bahwa sengketa India-Pakistan bukan sekadar perebutan wilayah. Ia adalah simpul dari identitas nasional, agama, strategi militer, dan dinamika politik global. Wilayah Kashmir menjadi simbol dari berbagai ketidakadilan dan penderitaan yang terus berlangsung. Perang terbukti tidak menyelesaikan masalah, bahkan justru memperkuat siklus dendam dan membahayakan stabilitas kawasan. Diplomasi pun sejauh ini lebih bersifat taktis, belum menyentuh akar persoalan. Padahal, tanpa keberanian politik dari kedua negara dan dukungan komunitas internasional, harapan perdamaian hanya akan tinggal angan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat menambah wawasan kita semua tentang kompleksitas konflik India-Pakistan, khususnya terkait wilayah Kashmir. Semoga materi ini bermanfaat dan mampu membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai pentingnya perdamaian dan keadilan di kawasan Asia Selatan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.